Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Demo menuntut perbaikan jalan di kantor DPRD Lebak, Banten diwarnai insiden. Salah satu massa menderita luka bakar di kakinya usai terkena sambaran api. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Demo menuntut perbaikan jalan di kantor DPRD Lebak, Banten diwarnai insiden. Salah satu pendemo terbakar kakinya saat massa saling dorong dengan aparat keamanan. Wanita ini terkena sambaran api diduga tersulut bensin yang sengaja dilempar oleh seseorang yang belum diketahui. Korban langsung dibawa ke rumah sakit setelah mendapatkan pertolongan pertama oleh pihak pemadam kebakaran. Sementara massa melanjutkan unjuk rasa mereka menuntut perbaikan jalan di desa mereka yang sudah puluhan tahun rusak parah. Tuntutan kita agar poros jalan sepanjang 6 km dari desa Citipusen sampai desa Cikaret di Kecamatan Cera itu dibangun dengan bentuk betonisasi. Udah berapa lama sih itu emang? Itu dari dulu, dari zaman dahulu hanya pernah dilakukan pengerasan dan pelebaran di tahun 2014, setelah itu mangkrak begitu saja. Unjuk rasa ini sebagai bentuk kekecewaan warga kepada pemerintah Kabupaten Lebak. Pasalnya pemerintah Kabupaten Lebak hanya memberikan janji yang akan memperbaiki jalan, tapi perbaikan belum saja dilakukan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi rumah tinggal di Bekasi, Jawa Barat ricuh. Kericuan terjadi usai jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi membacakan surat keputusan. Eksekusi rumah tinggal di Kampung Pengasinan Rawalumbu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ricuh. Sejumlah massa dari pihak Pengadilan Negeri Kota Bekasi langsung merangsek masuk usai pembacaan surat putusan dengan mendorong pagar rumah termohon dan mengeluarkan seluruh perabot milik termohon. Eksekusi mendapat perlawanan dari termohon karena ada perbedaan di antaranya alamat objek eksekusi. Namun pihak jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi tetap bersikukuh atas dasar putusan dan sesuai dengan nomor sertifikat hak milik. Artinya kami juga mengacu dari sertifikat nomor pengukuran sama nomor sertifikat, titiknya tetap berada di sini. Kalau soal alamat RT kan bisa saja itu hanya terjadi salah pengetikan. Dari awal pun tidak pernah dibantah. Sementara itu kuasa hukum dari termohon eksekusi menilai yang dilakukan jurusita tidak manusiawi. Ada penyelundupan, tapi kita melihat grosis lalu itu jelas kok. Alamat klien kami itu adanya di RT 003 RW 01 nomor 45. Kenapa ini bisa berubah? Ya kan? Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Pihak termohon juga mengkritisi di mana objek eksekusi telah dilelang dan pihak termohon meminta dokumen lelang sejak lama tak kunjung diberikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, demo di depan kantor DPRD Kabupaten Solok, Sumatera Barat ricuh. Kericuan terjadi akibat ratusan warga Nagari Gantung Ciri tidak terima wali nagarinya dicopot karena dinyatakan korupsi oleh bupati. Padahal massa menilai Bupati Soloklah yang menjadi sosok yang harusnya bertanggung jawab atas kasus itu. Aksi ratusan warga Nagari Gantung Ciri, Kabupaten Solok, Sumatera Barat di depan gedung DPRD Kabupaten Solok ricuh. Kericuan berawal saat massa tidak terima ucapan Bupati Solok yang mengatakan wali Nagari Gantung Ciri maling uang rakyat. Bahkan salah seorang anggota DPRD Solok berusaha mengejar Bupati, sehingga memancing gerakan massa yang berujung kericuhan. Karena dianggap memancing keributan, oknum anggota DPRD tersebut diamankan oleh petugas kepolisian. Permasalahannya adalah saya memang betul ada temuan penyalahgunaan keuangan negeri. Tetapi itu ada proses yang harus dilalui. Dan proses itu sampai sekarang masih berlangsung. Ratusan massa ini berdemonstrasi karena tidak terima wali nagari diberhentikan akibat terjerat kasus dugaan korupsi. Padahal massa menilai Bupati Soloklah yang menjadi sosok yang harusnya bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Warga Kabupaten Pidi Aceh berunjuk rasa menolak pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Warga mendesak UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib pengungsi Rohingya. Ratusan warga mendatangi lokasi perkampungan pengungsi Rohingya di Desa Kulam, Kabupaten Pidi, Aceh. Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh. Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi. Warga menolak jika wilayah mereka dijadikan ladang bisnis haram tindak pidana perdagangan orang. Bersangkutan UNHCR dan IOM mereka tidak hadir ke tempat sini. Jadi di mana letak tanggung jawabnya mereka jika masyarakat mengambil tindakan sesening kedua? Karena mereka tidak bertanggung jawab. Sampai sekarang ini mereka tidak kemari. Jadi tuntutan kami kalau emang pihak UNHCR tidak bertanggung jawab, saya minta khususnya masyarakat Pidi yang ada di sini meminta kepada pihak Gubernur Aceh, pihak Kapolda Aceh, Pangdam Aceh segera mungkin didatangkan kapal perang ke pesisir Pidi, naikin mereka semua, hantar ke negaranya balik. Karena apa? Di sini sudah banyak cemburu sosial masyarakat antara Kule, Kulam, dan Pasir Beranding. Sejak pertengahan November, beberapa gelombang pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar tiba di pesisir Aceh menggunakan 9 kapal laut. Hingga kini sudah ada lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya yang ditampung di tenda-tenda darurat. Dari Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana ada video viral yang mesum sejoli di sebuah restoran elit di kawasan Senopati, Jakarta. Belum diketahui kapan video itu diambil, namun masyarakat menanggapi sinis aksi tak pantas itu. Inilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan pasangan kekasih sedang berbuat mesum di sebuah restoran elit di daerah Senopati, Jakarta Selatan. Dalam rekaman itu terlihat jelas pasangan ini saling pangku-pangkuan dan tak menyadari adanya orang yang merekam. Sejumlah warga yang mengetahui video viral itu mengaku resah dan berharap adanya sanksi kepada pasangan tersebut. Sangat tidak layak sih menurut saya. Nggak layaknya kenapa tuh Bang? Umum. Itu tempat umum. Ya. Harusnya kayak gimana Bang? Ya kan di luar banyak ya. Banyak tempat gitu. Jadi di luar aja gitu. Nggak di tempat umum gitu ya, nggak di restoran ya. Mana? Menurut saya sih itu kurang pantas ya. Apalagi itu di tempat umum. Ya sebaiknya ya di tempat yang lain aja sih kayak gitu. Kalau menurut Mbak dengan aksi mereka kayak gitu perlu dikasih sanksi nggak sih? Perlu. Saat ini Polsek Kebayoran Baru masih menyelidiki terkait video viral tersebut. Dari Jakarta, Helmi, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar dicopotnya Melki Sedek Huang dari jabatan Ketua BEM UI viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melki Sedek Huang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Rizik dengan nama akun @bulanpemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Siva Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Selain itu, akun @bulanpemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki Sedek Huang. Melki Sedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BEM UI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki, mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Sementara itu, pemirsa, Melki Sedek Huang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu menahu soal dugaan kasus yang menjerat dirinya.